Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Nah, pasti anak-anak di rumah sudah siap untuk belajar kan? Sebelumnya, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan diusahakan memakai pulpen hitam ya. Jika mengalami kesulitan, boleh meminta bantuan kepada orang tua. Baik, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, hubungan simbol dengan makna keempat Pancasila, muatan PPKN. Yang kedua, nada muatan SBDP. Yang ketiga, penguraian cahaya muatan ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks muatan bahasa Indonesia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol sila keempat ini adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengalaman sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nada. Apa sih nada itu? Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Nah, di sini terdapat nada dari yang rendah ke tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini, do di sini. Yang di bawah titik hitamnya do rendah. Nah, di sini yang di atas berarti do tinggi. Garis-garis ini digunakan untuk not balok, disebut juga para nada. Nah, tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam. Nah, bulatan hitam ini di garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada, dan sebaliknya, jika bulatan hitam ini semakin rendah, berarti nada tersebut semakin rendah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Nah, di sini cahaya diuraikan, diarahkan ke kaca prisma. Nah, dari kaca prisma ini diuraikan ke kertas atau papan. Di sini menjadi beberapa warna seperti pelangi. Ada juga contoh yang lain. Di sini pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Nah, cahaya matahari
dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Baik, selanjutnya yaitu menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Yang pertama, menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Nah, cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, selanjutnya, menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban yang telah ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.